Baik Bu, sebelumnya monggo diperkenalkan diri terlebih dahulu dan alamatnya di mana? Nama saya Robiatun, alamatnya Gemblongan RT 6 Troso Karanganom, Klaten. Oke. Bu, saged dijelaskan bisnis atau UMKM jenengan niku UMKM apa dan sejarah atau latar belakang awal berdirinya usaha jenengan iki pripun? UMKM saya itu sekarang itu lebih fokus ke kebaya akad ya, dan memang tersedia ukuran dari M sampai lingkar dada 140. Jadi buat yang nikah badannya terlalu kecil ataupun terlalu besar, di tempat kita itu semua ready barangnya. Terus yang mendasari berdirinya UMKM ini karena di sekitar sini tuh banyak UMKM kayak gini ya Mas, jadi bisa dipelajari. Terus apa namanya? Karena kita itu berada di lingkungan seperti ini, jadi ini yang kita pelajari dari lingkungan. Kemudian setelah saya menikah, saya mempelajari ini, kemudian membuat produksi ini gitu. Oke. Kalau bisnis jenengan ini proses produksinya ada apa aja Bu? Dari kain itu tuh Mas, dari kain broklat itu dipotong. Terus dari dipotong itu sesuai polanya ya, sesuai pola kebutuhan. Habis itu nanti dibordir, ada yang dibordir, ada yang langsung dijahit sesuai kebutuhan juga. Jadi kalau misalnya kira-kira pemayat kita itu nggak butuh apa ya, nggak butuh pola yang rumit, itu mereka bisa langsung aplikasi manik-maniknya. Tapi kalau misalnya agak rumit, itu biasanya dibordir dulu. Itu untuk membantu yang mayat itu naruhnya itu biar enak gitu loh, biar gampang gitu loh. Itu. Jadi prosesnya cuma dipotong, dijahit atau dibordir, kemudian langsung dipayet, habis itu udah finishing selesai. Kalau di bisnis jenengan ini ada produknya apa saja Bu? Produknya itu kalau sekarang sih fokus ke kebaya akad, terus mulai nambah sedikit-sedikit di kebaya wisuda sama kebutuhan wisuda. Kemudian kebaya pengantin, beberapa item kebaya pengantin gitu. Termasuk yang di belakang jenengan itu Iya, termasuk produk salah satu contoh produknya. nggih, nggih. Oke, selanjutnya pemasaran Anda ini bagaimana Bu caranya sampai kepada konsumen dan sejauh mana sih produk ini sudah terjual? Oh, gini. eh Jadi awal berdirinya itu kita setornya itu ke pasar Mas. Jadi kita tahun 2009 kita udah mulai produksi. Kita itu produksinya massal banyak gitu loh. Itu kita setor ke Tanah Abang waktu itu. Terus kita setor Tanah Abang itu sampai Corona kemarin tuh loh. Setelah Hmm. Corona itu karena apa ya, karena pesanannya kecil, yang mayat itu udah pada punya pekerjaan lain, jadi kita nggak bisa survive di situ. Setelah itu baru online, onlinenya di Shopee. Baru setelah itu kita jualnya cuma di online aja, di Shopee sama di Facebook gitu. Oh, oke. Kalau misal ditanya Bu dalam satu bulan bisa dapat omset berapa? Kira-kira jawabannya berapa Bu? Oh, kalau sekarang karena saya itu apa namanya, online ya, ngecer itu di Shopee itu kurang lebih 25 juta. Hmm, berarti termasuk sudah banyak nih. Udah Kalau start plus Mas saya itu oh di udah start Shopee. plus-nya, Oh, oh. Shopee-nya ya. Oh, mantap sekali. Terus nih Bu, dalam perjalanan bisnisnya jenengan, kira-kira tantangan terbesarnya apa Bu? Kalau untuk kebaya akad, kebaya pengantin itu karena kita main di segmen yang menengah ke bawah, jadi itu nggak banyak tantangan. Tapi kalau untuk yang kebaya wisuda sama aksesorisnya itu saya kesulitannya ngatur keuangannya, karena Hmm. kan saya beli barang itu saya usahakan cash.
Dan karyawan seringnya minta bayarannya juga cash, tapi keuntungan saya kecil, profitnya kecil gitu loh. Jadinya kan apa namanya agak susah. Akhirnya ya saya apa namanya saya tunda. Biasanya saya bilang antri dulu bayarannya, ngantri dulu gitu. Oke, berarti cara-cara keluar dari tantangan tersebut dengan tadi ya Bu ya, pembayarannya dicoba untuk dibuat berjangka gitu. Heeh. Ngantri itu ya mungkin, tapi ya Kodarwa tuh banyak itu loh, banyak apa namanya banyak kemudahan. Biasanya itu saya bilang ngantri dulu ya, bayarannya ngantri dulu. Tapi itu dalam 2 sampai 3 hari bisa saya penuhi gitu loh. Hmm, Jadi tapi oke. saya kasih pengertian kalau memang untuk yang apa namanya produk yang penjualan kita apa namanya kecil-kecil itu tetap nggak bisa langsung minta bayarannya gitu loh. Tapi kita usahakan secepatnya. Oke. Selanjutnya Bu, harapan jenengan untuk teman-teman pelaku UMKM di luar sana seperti apa Bu? Oh, harapannya ya apa namanya kita itu kan harus bisa mengerti apa ya memberikan value yang lebih. Jadi kita tuh nggak boleh nggak boleh tertinggal sama produk-produk yang impor gitu loh mas. Itu jadi kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu apa, terus kira-kira kita bisa masuk pasar itu atau enggak gitu. Jadi semakin value kita itu semakin banyak, maka apa namanya konsumen itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya Bu, nih Bu, pesan-pesan atau motivasi yang bisa jenengan berikan ke teman-teman yang masih merintis bisnisnya atau yang sekarang lagi berjalan di sektor UMKM. Apa ya? Mungkin ya harus menambah keterampilan dan value aja sih mas, gitu aja. Soalnya kan manusia itu apa ya kecenderungannya itu menyukai sesuatu yang memberikan nilai lebih gitu loh. Jadi ya kita usahakan untuk bisa bersaing dan bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen kita gitu aja sih. Oke, Ibu mungkin cukup itu aja Oh iya, ngobrol kita. Mungkin nanti kalau teman-teman mau pesan, bisa kunjungi store-nya namanya apa Bu? namanya Umi Kebaya. Umi Kebaya. Nanti bisa Heeh. langsung dicari di Shopee-nya aja. Oh iya iya, Gitu. Oke, terima kasih Bu. terima kasih kembali.